Duta Seni Budaya dan Pariwisata Provinsi Jambi 2020. Iya, juara berapa kamu? Runner up 1. Halo guys, kembali lagi ke channel Smart Campus, yaitu Unaja Podcast. So, kali ini kita kedatangan mahasiswa berprestasi dari kampus kita. Langsung aja yuk kita tanya-tanyain kenapa sih dia bisa berprestasi sampai saat ini dan sambil kuliah bisa tetap menjalankan kegiatan dan minat dan bakat mereka. Yuk, halo Gia. Halo Kak. Halo, coba deh perkenalin diri kamu dulu deh gitu. Oke. Jadi saya Gia, nama panjangnya Gianda Rengganis, tapi dipanggil Gia. Umur sekarang masih 17 tahun. Masih 17 tahun. Tamat SMA-nya tahun berapa? Tahun kemarin, tahun 2019, cuman waktu tamat memang umurnya 16 tahun. Kelahiran 2002. 2000. Iya. Loh, kamu exchange ya sekolahnya? Enggak, memang kecepatan dari awal. Dari awal TK? Dari TK, ya. Oh. TK 4 tahun. TK 4 tahun. 4 tahun masuk TK sudah. Jadi pas SD-nya 5 tahun. Makanya sekarang umurnya 17 tahun waktu kuliah. Oke, kamu semenjak suka fashionable gitu dari kapan? Dari kecil atau dari? Enggak, jadi dulu tuh ceritanya ngalamin masa-masa yang bad dulu Kak. Enggak langsung kayak sekarang. Jadi mulai kenal fashion, mulai kenal dunia-dunia duta kayak gini tuh baru awal tahun 2019. Tahun 2019. Iya. Oh, berarti sangat terbilang cepat ya karir kamu, terus kamu bisa mendapatkan prestasi yang wow gitu ya. Alhamdulillah, itu kan nggak jauh-jauh dari dukungan dan doa orang tua juga. Berarti bakatnya langsung ketemu ya. Tapi sebelum itu ada nggak sih, kan biasanya gini nih, orang tua tuh kan mereka terobsesi dengan mencari minat dan bakatnya anak-anak mereka tuh dari kecil gitu kan. Terus dari kecil dilihat, dia sukanya apa sih, olahraga atau apa. Nah, kalau kamu ada kayak gitu nggak waktu kecil? Kalau orang tua Gia tuh nggak ada neken untuk kamu harus cari bakat kamu di dunia ini, enggak. Jadi memang terjadi gitu aja. Waktu itu karena pemilihan dari sekolah kan, pemilihan putri budaya waktu itu. Jadi dari situ ternyata kayak nyaman, ngerasa nyaman di dunia pigeon gitu kan. Jadi didalamin sampai jadi kayak sekarang. Oh, berarti ngikut aja ya, Ngikut ngalir alurnya aja, ngalir ya. aja. Mungkin memang sudah ini kali ya, ngerasa ini passion aku di sini Fashion, gitu ya. ya. Bukan passion, Passion ya, kemampuan Passion, guys. kemampuan aku di sini. Ya, Oke, gitu. oke. Terus ceritain sedikit dong pengalaman kamu ngerasa kesulitan nggak ketika kamu menekuni passion kamu ini sehingga kamu sampai berprestasi, tapi itu kan nggak luput dari kamu kuliah, Iya, sekolah, dan ekstrakurikuler lainnya, itu gimana? Jadi awal mula coba berani itu langsung turun di ajang provinsi waktu itu Kak. Langsung provinsi. Oh, nggak kota dulu? Enggak kota dulu. Jadi waktu itu ngikut acara Duta Wisata Provinsi Jambi 2018 waktu itu. Masih 2018 dan itu posisinya dia waktu itu kelas 12 semester 2. Jadi berarti semester 2 mau semester akhir? Iya, itu mau deket-deket UN waktu itu. Jadi waktu tuh nggak diizinin dari sekolah kan. Jadi tapi tuh pingin coba. Cuman kata sekolah nggak nge-support karena udah kelas 12. Dan itu udah mau deket UN. Jadi ya main apa? Ngambil tindakan aja gitu, ikut-ikut aja. Ya, ada peluang ngambil gitu. Ada peluang ngambil gitu. Terus pas ikut itu ada 100 lebih peserta Kak. Dari 9 kabupaten, 2 kota madya di Provinsi Jambi. Nah, itu dia gagal. Paling rame waktu itu pesertanya dari kota atau? Dari kota. Saingan kota sendiri tuh banyak, ada sekitar 40-an mungkin. Nah, dia gagal di situ, nggak masuk dalam 10 besar. Terus awal tahun 2019 itu mau deket UN juga itu ngikut lagi. Coba lagi provinsi juga itu Duta Kria. Dan alhamdulillah masuk ke dalam. Berarti dari situ ya. Jadi memang situ. semua perjalanan prestasi itu nggak langsung jebret gitu. Nggak. Banyak yang bilang kan kayak instan banget, cepet banget bisa jadi ini nih. Kan nggak semudah itu, kita harus belajar dulu, nekunin dulu. Oh gini loh tipsnya, belajar dari kesalahan kalau gitu. Oke, terus setelah SMA kamu kuliah? Kuliah langsung. Jadi waktu itu juga sempat bingung kan mau ngambil jurusan apa nih yang cocok untuk dia. Itu benar-benar sampai konsultasi ke guru BK, itu berulang kali.
minta saran, Bu, bagusnya gimana sih? Kami tuh pinginnya gini loh, tapi orang tua tuh mendukung di sini katanya kan. Terus kata guru dia tuh, ya udah coba aja, kenapa kamu harus takut? Kamu kamu kembangin dua-duanya kan satu arah juga. Cuman jurusannya beda, yang dia pingin sama orang tua pingin tuh beda. Terus ya udah kayak seiring jalan waktu mikir-mikir juga kan, kalau misalkan aku ambil jurusan ini nanti ke depannya kayak gini. Tapi kalau aku ambil jurusan ini udah punya plan ke depannya tuh mau kayak gini loh. Jadi ya itu jadi ujung-ujungnya ngambil farmasi. Farmasi. Itu final keputusan dari diri kamu sendiri atau diskusi dengan orang tua juga atau maunya orang tua? Jadi tuh ada dua jurusan yang pingin diambil waktu SMA. Itu pertambangan sama farmasi. Pertambangan sama farmasi nggak tahu kenapa pingin pertambangan waktu itu. Gara-gara tuh salah satu eh, apa ngelihat salah satu YouTuber cerita tentang kuliah di pertambangan dan itu tuh kayak Cewek apa cowok? cowok. Cowok. Itu kayak ngebangkitin semangat, ih kayak keren nih jadi Inspirasi anak lah ya. pertambangan ya, kayak keren nih. Terus kan kalau orang tanya anak pertambangan itu kayak menjamin lah di depan untuk kedepannya kan. Cuman kurangnya tuh kita tahu kan kapasitas diri kita, oh pertambangan ini kayak harus pinter loh, kayak gini kayak gini. Jadi dilemanya di situ dan waktu ngomong ke orang tua, "Pah, kayaknya Mbak mau ngambil ini aja deh, pertambangan. Papa nggak boleh, Mama yang boleh, tapi Papa nggak boleh karena kalau pertambangan tuh kan pasti di luar kota gitu kan. Nah, Papa nggak mau jauh-jauh dari dia. Iya, anak cewek. Anak cewek katanya kan nggak boleh jauh-jauh. Terus ya udah kayaknya kalau nggak pertambangan farmasi aja deh kata Papa nyaranin farmasi juga kan, Mama juga farmasi. Dan memang ada rencana niat memang mau jadi apoteker. Apoteker pingin jadi apoteker kan. Ya udah nyambung, ya udah tes farmasi waktu itu tapi nggak lolos di SN. Oh. Di SN pertambangan, pertama ngambil pertambangan, yang kedua ngambil farmasi nggak lolos dua-duanya. Terus ya sekarang Oh, pilihan keduanya Unaja? iya Unaja. Oh, pilihannya kedua Unaja. Kenapa langsung pilihan keduanya Unaja enggak? Kan Karena masih banyak juga yang di Jambi kan? memang sebelum kita kan misalnya udah mikir ke depan nih Kak, sebelum kita mau ngambil keputusan tuh pasti kita survei tempat dulu. Nah, kalau misalkan dari dia sendiri, kalau mau nyari tempat untuk dia mencari ilmu itu yang penting bersih nyamannya dulu Kak. Itu kalau dari dia. Dia udah survei beberapa tempat dan dari beberapa tempat yang dia survei, Unaja yang paling apa ya menurut dia, yang paling layak lah istilahnya gitu kan, yang paling sesuai dengan apa yang dia mau, bersihnya, tempatnya, terus fasilitasnya yang udah dia lihat tuh kayak Unaja tuh punya gitu. Jadi ya itu, jadi memutuskan untuk masuk ke dalam Universitas Adiwangsa ini. Pilihan yang tepat. Terus waktu kamu pas kuliah nih, terus kamu lanjutin passion kamu sebagai apa? Itu tuh model ya namanya? Role model. Role model. Role model. Ini maksudnya gimana? Maksudnya gini, kamu bakat kamu yang sekarang ini namanya model fashionable atau apa sih namanya? Apa ya? Kalau dalam atlet kan atlet gitu kan. Oh, pijan, dunia pijan. Oh, dunia pijan. Terus waktu sambil kuliah gimana menjalanin karir itu? Nah, itu kemarin tuh kan sempat kayak bimbang juga kan. Awal kan ada pemilihan Mister Unaja itu. Awalnya memang niat mau ikut. Cuman takutnya tuh kan kata orang kalau ini sebelum kenal kuliah kan baru awal-awal masuk, belum ada pengalaman kuliahnya. Kata orang tuh kalau misalkan anak kuliah tuh pasti susah bagi waktu. Iya, Nah, betul. jadi itu yang dia pikir sebelum dia masuk ke dalam salah satu peserta Mister ini, siap nggak mental dia nanti untuk ngadapin ke depannya. Karena kan kalau kuliah kan banyak tugas, terus belum lagi organisasinya, ditambah dia nanti ngikut misternya tuh gimana cara bagi waktunya. Cuma sejauh ini alhamdulillah nggak sesulit yang dia bayangkan. Bisa lah ya Bisa ya diiringin. Ya. Terus kamu tahu nggak kalau ternyata di Unaja itu apa ya memberikan fasilitas kamu untuk menaikkan karir kamu di dunia ini gitu. Tahu? Itu salah satu yang buat dia nyaman di Unaja. Karena menurut dia di Unaja ini kita itu didorong untuk terus maju Kak. Bukan kan ada beberapa sampel misalkan dari kampus lain kan kayak ada yang ingin berprestasi cuman terhambat karena beberapa faktor. Tapi kalau di Unaja ini menurut dia apa yang
pingin kita kembangkan tuh malah didukung gitu, nah malah didukung oleh kampus. Jadi kita tuh semakin semangat, semakin aku pasti bisa, kampus aja ngedukung. Nah, jadi Di gitu. support penuh Di ya. support penuh. Jadi itu yang buat dia nyaman juga di Unaja. Oke, terus tapi kan kamu baru semester berapa sih? Semester Semester 2 2. ya? Kalau boleh cerita sedikit nih, kan saya juga ada punya temen yang berprestasi juga yang apa non akademik lah jadinya Iya. kan ya. Tapi dia tuh bisa sampai kuliah 7 tahun. Hmm. Karena itu tadi yang permasalahan yang kita bahas tadi, dia ini sulit untuk menghadapi ketika antara kuliah dan menjalani karirnya itu. Yang pertama, saya tanya kan, kenapa sih kok kamu bisa jadi lama? Yang pertama dia sudah dapat uang katanya. Kalau udah dapat uang tuh udah nyaman gitu Iya, kan. betul. Sama kuliah masa bodo amat sama kuliah, ini Mm-mm. kuliah kita ngabisin duit, Iya. sedangkan saya di sini dapat Nggak duit duit, ya gitu. ngasilin duit. Nah, terus kalau menurut kamu gimana? Itu kan baru semester 2 kan istilahnya belum terasa lah ya gitu. Mm-mm. Kedepannya nanti kira-kira kamu ada misi tersendiri atau bagaimana? Kalau dia kan sebelum ngambil keputusan untuk turun duta-duta ini kan udah memang benar-benar dipikirin Kak, eh, harus konsisten. Hmm. Jadi Konsisten dalam belajar dalam dua-duanya, dua-duanya. Oh. jadi kalau bisa kita 100% dua-duanya kenapa enggak gitu. Jadi kita memang benar-benar harus bagi waktu, kayak dia tuh tipe orang yang ngeplan semuanya dari jauh-jauh hari. Jadi misalkan dia ada kegiatan, ini kuliah jam segini, dia ada kegiatan duta jam segini. Kalau memang dia nggak bisa untuk kegiatan duta, ya udah, kan masih banyak yang lain gitu yang bisa ngewakilin. Tapi kalau misalkan memang dia bisa, kenapa enggak? Yang penting tuh jangan cuman gara-gara salah satu yang harus kewajiban kita tuh nggak kita kerjain gitu. Jadi intinya pokoknya konsisten aja untuk bagi. Kalaupun memang nggak bisa, kejar ketertinggalan kita gitu. Misal nih, misal eh, kamu akan ada grand final Hmm. atau bukan grand final lah, masih penyisihan, tapi kamu acara kamu apa istilahnya tuh kompetisi itu tabrakan dengan UAS dan UTS lah gitu. Kamu pilih mana? Kalau sejauh ini dari pengalaman biasanya kalau acara-acara duta gitu bisa ngasih toleransi biasanya. Jadi kalau misalkan kayak Dari gitu, kampus ngasih toleransi atau kalau kalau dia di posisi itu dia pasti ngutamain kampus dulu dong. Kan utamain UAS kampus? UAS soalnya kan. Nanti kita minta aja surat izin atau apa gitu kan, sepintar-pintarnya kita lah, untuk membagi waktu antara UAS sama kompetisi itu. Jadi misalkan UASnya jam segini, kita izin. Biasa dikasih toleransi waktu tuh dari acara-acara dutanya, biasa gitu. Izin untuk ujian susulan atau Iya, izin untuk ujian tes oh, susulan biasanya kayak gitu. langsung ini langsung ngomong ke ketua jurusan atau langsung ke dekan atau langsung ke rektor minta izinnya Nah, itu gimana? kan jadi berarti balik lagi ke support kampusnya. Jadi kalau misalkan kayak gitu maksudnya gini loh, Kak. Kita misalkan dalam posisi ini hari ini dia UAS, tapi hari ini dia juga ada penyisihan ngikut lomba. Iya. Jadi kita tuh usahain kalau pihak kampus tuh tahu. Jadi kita istilahnya kan bisa ditoleransi juga kan. Jadi kita UAS dulu, nanti habis UAS baru kita ke yang dutanya gitu. Jadi dua-duanya terpenuhi. Good, good choice. Oke, mau tahu lagi dong dia. Jadi ketika kamu kan tadi ngalamin kamu nggak langsung sukses gitu ya. Mm-mm. Jadi kan misalnya kamu lagi gagal, itu kamu role modelnya siapa sih? Atau ada kata-kata motivasi tersendiri nggak yang kamu tanamkan di diri kamu? Misalnya nih, aku harus kayak ini, harus bisa gini gitu, harus bisa, pasti bisa gini, terus Oke. boleh diceritain sedikit? Kalau untuk role model awalnya kan belum tahu tuh. Cuman kayak sekedar awal tuh sebelum tahu dunia pigeon, role model yang dia itu cuman mentor dia. Mentor tuh waktu itu ada Bang Indra namanya. Bang Indra ini dari mana? Dia tuh salah satu eh, penggelut pigeon juga di Provinsi Jambi. Provinsi. Dia yang istilahnya dia cikal bakalnya dia bisa sampai sekarang tuh kan belajar dari dia istilahnya. Terus kalau misalkan udah tahu dunianya sekarang, Wilda Situngkir. Dia salah satu Putri Pariwisata Indonesia 2018 dan salah satu
Miss Supranasional juara runner up 3 Miss Supranasional 2018 juga. Itu udah sampai ajang internasional. Dan kemarin waktu duta itu sempat kenal dia, langsung ketemu dan ya sharing beberapa hal yang bisa memotivasi dia sampai sekarang. Wow, selain cantik, pinter ya. Cantik, pintar, bisa Iyalah, memotivasi. zaman sekarang cantik aja. Nggak cukup. Nggak cukup. Iya. Terus kalau kata-kata motivasi yang misalnya kamu tanamkan di diri kamu, misalnya kamu gagal, terus kamu ingat kata-kata ini jadi kamu bangkit lagi itu apa? Kalau itu tak ada kata menyerah tak ada kata menyerah sebelum sampai kita masih bisa berusaha. Tak ada kata berakhir sampai kita masih bisa mencoba, karena kesuksesan itu tidak datang menemukan kita. Kita yang harus keluar dan meraihnya. Wow, keren sekali. Terus apa lagi ya? Kira-kira kamu ada nggak penyampaian untuk apa? Untuk teman-teman di luar sana, misal untuk membangkitkan mereka yang istilahnya kan sekarang banyak istilahnya generasi rebahan. Iya, generasi Kan rebahan COVID-19. Lagi terkenal banget. Nah, jadi biar mereka tuh nggak jadi anak-anak yang generasi rebahan, kamu ada pesan nggak untuk mereka yang nanti nonton YouTube ini? Oke. Jadi kalau misalkan dilihat untuk dia sendiri, yang jadi patokan untuk dia sukses itu diri dia sendiri, Kak. Karena dia pernah ngalamin 4 tahun pembulian. 4 tahun pembulian. Pemulihan kamu lagi gagal terus atau? Enggak, jadi selama 4 tahun dia tuh dibully. Dibully? Ya, dibully habis-habisan. Kenapa kamu dibully? Kamu kan cantik. Nah itu Kak, kan cantik butuh proses istilahnya gitu kan. Oh, jadi gimana gitu? Kamu dulu sering body shaming? Body shaming. Ya. Jadi sampai sekarang pokoknya yang dia pikir tuh apa ya, istilahnya harus bersyukur lah. Dikasih pengalaman selama 4 tahun itu apa ya, istilahnya itu kan nggak mudah selama 4 tahun dibully habis-habisan. Iya, itu sampai nggak nangis. Jadi itu ceritanya waktu MTS. Ya. Jadi sebelum, istilahnya kan kakak lihat lah sekarang kan udah lebih better lah daripada sebelumnya. Jadi dulu dia kecil, kurus, hitam, pendek. Terus kok bisa sekarang putih ya, perawatan? Di rumah karena dibully habis-habisan. Dan kakak mau tau nggak, itu karena cowok. Karena cowok makanya cowok bisa yang berubah. Itu. Cowok yang ngebully, teman-teman ngebully, cowok ngebully. Suka kali sama kamu makanya dia ngebully. Suka, gimana ya? Jadi selama 3 tahun dibully fisik kan, body shaming. Itu benar-benar bodo amat, awalnya bodo amat. Kayak nggak, kayak apa sih gitu nah. Karena kan waktu masih kecil, kan dia kelas 7 harusnya kelas 6 SD kan. Jadi ya bodo amat lah, pas udah mau kelas 9, kelas 3 SMP tuh baru sadar. Kayak, ya aku nih hitam gitu ya, kayak jelas lah orang ini ngebully aku terus gitu nah. Jadi kayak mulai berubah, cuman masih tetap kok udah putih-putih gitu nah. Karena dulu mikirnya cantik tuh harus putih Kak. Itu dulu dia pernah mikir gitu. Saya pun juga berpikir seperti cantik itu. Harus putih. Cantik itu dia dulu mikir. Iya, itu dia mikir dulu. Cuman semenjak kayak kayak sekarang ini udah kayak ngempasin pikiran putih tuh nggak harus, cantik tuh nggak harus putih. Cantik bisa dilihat dari banyak aspek. Karena cuma kalau cantik, tapi kalau perilakunya bad juga sama dengan nol. Bad attitude kan. Jadi selama 4 tahun itu dibully, selalu megang acuan jangan pernah body shaming orang, karena itu bisa ngerusak mental. Kayak gara-gara omongan orang yang nggak bagus itu kita bisa buat down diri sendiri gitu. Just be yourself aja lah gitu. Bersyukur dengan apa yang dikasih Tuhan. Berubah nggak apa-apa, cuman jangan buat kamu tuh jadi lupa sama diri kamu yang sebelumnya gitu. Berarti kamu tuh dulu kecil kurus gitu. Kurus hitam. Rambutnya keriting nggak? Iya, keriting betul. Oh serius? Iya serius, keriting juga. Keriting, terus pendek juga enggak? Pendek juga. Lengkap lah ya. Lengkap lah Kak. Jadi itu makanya jadi dorongan, apalagi pas suka sama kakak kelas waktu itu. Yang buat awal mula pingin berubahnya tuh suka sama kakak kelas. Tapi dia tuh kayak ilfeel lihat kita.
Nah, jadi tuh waktu SMA, masuk SMA kan, itu udah lebih beda, udah lebih baik lah daripada sebelumnya kan, udah mulai ngerawat badan. Cuman memang istilahnya masih belum 100% lah. Jadi pas kelas 10 itu, kelas 1 SMA itu ada pernah berantem sama teman gara-gara dia body shaming dia juga. Cewek cowok yang body Cewek. cewek. Nah, Jambak-jambakan. enggak, itu di depan guru agama loh kak. Nah, jadi dia tuh eh, istilahnya kan dia dulu nggak banyak, memang nggak banyak tingkah anaknya kan waktu SMA, diam gitu, ngomong kalau misalkan seperlunya sama teman yang benar-benar deket tuh baru ngomong. Jadi dia tuh ngatain dia kayak nggak pernah dikasih makan sama orang tua, Iya banget saking sih. saking Sumpah. kecil badan dia dulu kecil tuh kan. Jadi ya kayak kalau misalkan ya ngejek aja, nggak usah bawa orang tua. Kita tuh kayak jadinya apa sih salah orang tua saya gitu. Itu benar-benar nggak terima dan dia marah-marahin dia di depan guru agama waktu itu. Cuman mungkin memang guru agamanya juga tahu siapa yang mulai duluan gitu kan, dia bukan dia. Jadi ya dinetralin dari situ, mulai kayak eh, pokoknya harus berubah jadi lebih baik. Nah, kebetulan waktu itu juga lagi naksir sama kakak kelas kan. Jadi perawatan. Ya, mulai itu maskeran tiap hari tuh kak, maskeran. Bonding juga nggak? Enggak, kan pakai hijab, jadi nggak pakai bonding. Oh berarti sekarang masih keriting? Udah lebih baik daripada sebelumnya. Itu mulai dirawat, pokoknya mulai belajar mencintai diri sendiri. Yes, poinnya itu ya. Poinnya pokoknya di situ, belajar mencintai diri sendiri. Jadi aku nggak merubah, cuman lebih ngerawat. Karena sebelumnya kan nggak ada, bener-bener nggak ada mikir untuk kayak pakai hand body, terus kayak maskeran, itu nggak ada pernah kepikiran. Saat udah di kejadian itu, udah dibully, udah dapat pelajarannya, itu makanya berubah jadi lebih baik lagi. Sampai Kayaknya itu memang semua cewek deh, ketika dia mulai suka sama cowok baru mulai terbuka perawatan. pikirannya. Iya iya, betul. Karena saya juga gitu. Oke, jadi akhirnya pesannya apa nih untuk buat teman-teman semua? Semua tuh nggak bisa didapat dengan instan. Apapun yang terjadi dalam hidup kamu, tuh kamu tetap harus bersyukur, baik buruknya ambil positifnya aja. Wow, keren sih. Ya, salut buat kamu. Oke, eh, pesan dan kesan kamu ke depannya gimana? Kalau untuk kedepannya ya lebih, kalau untuk sekarang sih belum tahu nih rencananya mau kemana. Cuman kalau kuliah pasti udah tahu mau kedepannya gimana. Dan semuanya dia percayain untuk semuanya dia percayain dengan pihak kampus, karena dia yakin pun aja bisa bimbing dia untuk menjadi wanita sukses ke depannya. Jadi buat kalian semua, teman-teman dan adik-adik yang mau masuk Unaja, dia yakin gak akan nyesel. Karena apapun yang kalian lakuin bakal disupport sama kampus lagi itu positif. Oke, kamu siap jadi mentornya mereka ya? Pasti siap kak. Siap mentor jadi, jadi calon mentorin. mahasiswa Unaja ataupun sudah jadi mahasiswa Unaja, kamu mentorin di bidang kamu. Oke, pasti siap. Oke, mantap. Oke, teman-teman, cukup hari ini wawancara kita ngobrol-ngobrol santai dengan Gia, dan banyak hal positif yang kita dapat, yaitu sebuah kesuksesan itu tidak ada yang instan. Kalian harus belajar bagaimana cara menghadapi kegagalan dulu, karena kebanyakan kita suka mengabaikan apa sih itu kegagalan, dan kita juga saking nggak mau tahu tentang kegagalan tuh kita sampai tidak, istilahnya tuh jadi sensitif sama kegagalan. Jadi mindset kita harus sukses, kita tidak mengenali dengan dekat apa itu kegagalan. Nah juga jangan lupa, kalian kalau misalnya masuk di Universitas Adewangsa Jambi, ini kita sudah ada mentoring yang hebat. Kemarin juga habis finalis apa? Duta Seni Budaya dan Pariwisata Duta Seni Provinsi Budaya, Jambi. Pariwisata dan Provinsi Jambi. Duta Seni Budaya dan Pariwisata Provinsi Jambi 2020. Iya, juara berapa kamu? Runner up 1. Runner up 1 guys. Jadi perlu dicatat ya. Di kampus kita banyak mahasiswa berprestasi lainnya. Nah, nanti next kita akan undang, masih rahasia. Tunggu aja untuk episode selanjutnya. Oke, hari ini bye.